terimalah dia sebagai saudara kekasih. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Filemon 1 ayat 15-16. Sahabat Iktus, kekuatan, ciri khas, dan identitas seorang Kristen adalah kasih. Jika seorang Kristen hidup tanpa kasih, maka ia bukanlah Kristen sejati. Karena sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani karakteristik Kristus. Dengan kasih yang sempurna, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia rela mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Surat Filemon memiliki karakter yang khusus, karena surat ini merupakan surat pribadi yang berisikan penyelesaian masalah. Konflik antara Onesimus yang memiliki status sebagai budak dengan Filemon tuannya. Dalam suratnya, Rasul Paulus memberikan dorongan penyelesaian masalah yang didasari kasih sebagai keluarga Allah. Ia bukan hanya menasihati, tetapi memberi teladan untuk menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. 1. Terimalah dia, mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Ayat 15. Setelah melarikan diri dari tuannya, Onesimus bertemu Rasul Paulus di Roma. Di sanalah Tuhan mengubahkan Onesimus yang dahulu tidak berguna menjadi sangat berguna. Ayat 11. Dengan maksud agar Onesimus mengalami pertobatan, Tuhan mengizinkan ia berpisah sejenak dari Filemon. Seakan Rasul Paulus menasihati Filemon, demikian, terimalah dia dan berilah kesempatan kedua baginya untuk menjalani hidup dalam pertobatan. 2. Terimalah dia, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Ayat 16 dan 17. Tujuan dari surat Filemon ada dalam ayat 16 dan 17. Filemon diminta untuk menerima kembali Onesimus bukan dengan cara penghukuman yang biasanya dipraktikkan di zaman kerajaan Romawi waktu itu, melainkan untuk menerimanya sebagai saudaranya sendiri. Tujuan Paulus bukanlah agar Onesimus dimerdekakan sebagai budak, melainkan penerimaan Onesimus sebagai saudara dalam Kristus. 3. Terimalah dia dengan kerelaan untuk menanggungnya. Ayat 18 dan 19. Kemungkinan besar sebelumnya Onesimus telah mencuri milik Filemon. Onesimus berutang kepada Filemon. Ayat 8. Hal ini disebabkan oleh waktu kerja yang hilang maupun pencurian yang dilakukan Onesimus. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Filemon agar mau menerima Onesimus, bahkan menutupi semua hutangnya. Rasul Paulus bukan hanya menasihati, tetapi ia pun memberi teladan, rela menanggung semua biaya yang dikeluarkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku percaya bahwa seorang yang berdosa dapat mengalami perubahan hidup melalui pertobatan sejati? Apakah aku bersedia menerima seorang yang telah bersalah kepadaku sebagai saudara dalam Kristus? Apakah aku memiliki kerelaan untuk berkorban bagi orang yang telah bersalah kepadaku? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah menerimaku apa adanya, bahkan memberi kesempatan kepadaku untuk mengalami pertobatan sejati. Saat ini ya Tuhan, aku mau memberi kesempatan bagi orang yang telah bersalah kepadaku untuk bertobat, sehingga hidupnya menjadi berguna. Aku mau menerimanya sebagai saudara yang kukasihi, dan aku rela untuk melakukan apa saja baginya agar ia bertumbuh di dalam Engkau. Amin.
Jika orang benar memiliki masa lalu, maka orang berdosa yang mau bertobat memiliki masa depan.